Jadi kita malam ini belajar sesuatu yang lebih meningkat dalam iman kita. Ya memang semua pembelajaran firman Tuhan baik, tapi tentu ada level-level tertentu yang kita harus meningkat dalam iman dan dalam wawasan kita, tentu yang membuat kita semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Oke, yang mungkin belum pernah dipelajari atau didengar dari hal yang lain. Kita mulai dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan untuk pembelajaran firman Tuhan malam ini melalui eh, fasilitas Zoom ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai selesai. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, roh jiwa tubuh ini. Jauhkan dari segala serangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Pelindungan Tuhan nyata atas setiap kami, dan kami serahkan dari awal sampai selesai aman. Semua fasilitas yang kami pakai tidak ada masalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya malah baru mandi, buru-buru. Tadi pulang langsung siapkan yang akan kita sharingkan malam ini karena hal yang berbeda. Oke, eh, kita akan mempelajari pembelajaran mengenai mendengar suara Tuhan. Pernah enggak mendengar topik ini, mendengar suara Tuhan? Atau hanya samar-samar, belum jelas atau belum memahami? Pernah atau belum? Pernah, Pak. Hah? Pernah. Pernah. Ya. Di mana? Khotbah-khotbah. Di, Di mana? di, di gereja. Gereja. Khotbah gitu ya. Nah, Iya. oke, kita ini nama masalah. Tapi kita akan mencoba pelajari lebih detail, lebih meneliti. Karena kalau orang mempelajari firman Tuhan itu ada dua bentuk. Yang pertama seperti orang makan. Orang makan itu kan sudah nikmati aja. Apa apa isinya kita nggak pedulikan. Makan soto ya kita makan aja nikmati. Sama seperti mendengar khotbah ya kita dengar, kita ngalami, kita menikmati sesuatu. Oh ada pesan-pesan tertentu. Tapi ada saat kalanya ketika kita makan itu meneliti apa saja kandungan di dalam. Misalkan contoh ayam, itu isinya apa saja. Nasinya berapa, ayamnya berapa, bumbunya apa saja, dan sebagainya. Nah, itu yang kita pelajari dalam bentuk seperti ini. Jadi kita lebih mendetail, lebih mengupas, lebih merinci, jadi tidak terlewatkan begitu saja. Kalau menurut Cinta, apakah Tuhan itu masih berbicara sampai hari ini? Karena jujur ada gereja tertentu yang mengatakan Tuhan tidak bicara, ada yang masih mengatakan Tuhan itu masih berbicara. Itu di kalangan kekristenan, bukan di kalangan orang lain. Kalau di kalangan iman yang lain ya saya nggak mempedulikan. Menurut Cinta, apakah Tuhan masih berbicara sampai saat ini? Iya, Pak. Ya, Masih. kenapa? Menurutmu kok Tuhan berbicara sampai saat ini masih berbicara? Kenapa? Menurut saya kan berbicara melalui Roh Kudus itu kan sama aja. Tuhan berbicara, Pak. Kadang ada peringatan gini-gini. Ya, ya, boleh, boleh. Karena ada gereja-gereja tertentu yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah berhenti berbicara. Ya sudah melalui Alkitab itu. Tuhan itu tidak lagi memberikan kesembuhan. Mujizat itu hanya ada di zamannya Tuhan Yesus dulu itu. Sekarang sudah tidak ada mujizat. Itu sebagian gereja tertentu seperti itu. Tapi gereja lain ada juga yang berkata, oh mujizat sampai ada sampai saat mari, apa masih ada sampai saat ini. Nah, kita tidak sedang mengikuti aliran gereja mana, tapi kita akan belajar mendengar suara Tuhan. Oke, ya tadi dikatakan Cinta bahwa Tuhan masih berbicara melalui Roh Kudus, memberi petunjuk dan sebagainya. Ya. Sedasarnya saya bacakan dari Yohanes 10 ayat 27. Firman Tuhan berkata,
domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kita ini dombanya Tuhan. Dan Tuhan berbicara, kita mendengar. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Karena kita mengenal Tuhan, jadi kita mengenal ini suara Tuhan, kita ikuti. Kalau kita nggak mengenal suara Tuhan, apa, yo ini bukan suara Tuhan, ya kita nggak ikuti. Tapi kita mengenal, oh yang ini suara Tuhan, kita akan ikuti. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana sih mendengar suara Tuhan? Tapi yang pertama bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kita ini mengikut Tuhan karena kita mendengar suara dan Tuhan mengenal setiap kita. Ini pengantar dari saya bahwa Tuhan melalui Roh Kudus masih berbicara pada kita sampai saat ini. Seperti disampaikan Sinta tadi. Hal ini dikarenakan, lalu mengapa, apa buktinya bahwa Tuhan masih berbicara? Karena kita ini menyembah Tuhan yang hidup. Itu adalah sederhananya seperti itu. Apakah percaya bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini? Iya, karena kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itu bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup ya tentu dia masih berbicara. Orang yang hidup itu kan berbicara, bergerak, dan sebagainya. Bukan Tuhan yang mati. Di iman yang lain, mereka menyembah Tuhan yang mati. Menyembah junjungan mereka yang mati. Ada makamnya. Ada yang juga penyembahannya berbentuk patung dan sebagainya. Tapi kita menyembah Tuhan yang hidup, yang masih berbicara. Dalam hidup ini kita memerlukan tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Nah, karena suara Tuhan bersifat mengarahkan, menuntun, dan menunjukkan hal yang tak terpahami bagi kita sebelum. Mengarahkan, misalkan lakukan yang ini, atau misalkan juga kita dihindarkan dari sesuatu. Jangan lakukan yang itu. Kalau anak-anak Tuhan mengerti kebenaran ini bahwa Tuhan masih berbicara, maka hidupnya akan aman dan tidak perlu mengalami kerugian atau bayar harga terlalu banyak. Saya juga sering sampaikan ke Sinta bahwa proses hidup manusia itu wajar, jatuh bangun dan sebagainya. Tapi alangkah indahnya ketika kita itu ngerti, oh ini maksud Tuhan. Jadi kita nggak perlu jatuh bangun. Kita ngerti, oh lewat yang ini. Oh nggak, saya lakukan yang ini. Aman. Nah, sama seperti misalkan orang nggak tahu jalan, mungkin bisa saja tanya tukang beca, atau ke sana sini kesasar lagi. Lewat sana, oh ternyata bingung, tanya orang lagi. Lama baru nyampe. Sekarang ada fasilitas namanya Google Map yang dulu tidak kita kenal. Dulu saya tahunya peta atau atlas. Ada Google Map, tahu diarahkan 200 meter belok kiri. Kemudian lagi 200 meter, 10 meter lagi ke kanan. Atau mungkin ketika sudah sampai tujuan Anda di sebelah kiri. Itu tepat spesifik dan kita tidak perlu salah alamat. Oke. Ya, ini pengantarnya bahwa ketika kita mendengar suara Tuhan, hidup kita aman. Saya cerita satu kali, eh, itu mama saya atau papa saya. Oh, papa saya meninggal. Jadi, papa saya dalam kondisi yang sakit parah, 3 hari, hari Sabtu sore dibawa ke BDH, kemudian tidak bisa tertangani dibawa ke Dokter Sutomo. Minggu pagi harus dipotong jempol, jempol kirinya kalau nggak salah. Kemudian kami yang satu saudara ini berempat membuat jadwal, ayo gantian untuk menjaga. Saya dapat giliran menjaga Senin siang sepulang saya mengajar. Saya kan di rumah ini sendirian, sendirian. Waktu itu masih belum sama Nara dan mamanya, mereka di Madiun. Ketika saya mau berangkat bekerja, tiba-tiba dalam hati ini ada kayak perasaan gini, jangan dikunci pagernya. Biasa kalau keluar itu dikunci, ya dikunci, digembok. Ada perasaan dalam hati ini kayak jangan dikunci. Ya sudah, tidak saya kunci, saya tutup, saya gerendel biasa. Saya tidak tahu apa maksudnya, pokoknya jangan dikunci. Ya, saya berangkat, kemudian hari apa Senin itu kurang lebih jam 11 atau jam 10, adik saya yang menjaga papa saya telepon sambil nangis. Ya intinya berkata bahwa papa sudah tidak ada, sudah meninggal. Saya pun menuju ke rumah sakit Dr. Sutomo. Di situ ada jenazah papa saya dan sebagainya diurus-diurus. Pokoknya segera diberangkatkan, mau pulang ke Menganti.
Lalu saya pun menghubungi tetangga. Saya berkata bahwa ini orang tua saya sudah meninggal, minta tolong dikondisikan di rumah, ditata. Mereka siap. Tapi ada satu pertanyaan dari tetangga dekat saya berkata, terus bagaimana kami masuk? Mas Oki, bagaimana kami masuk? Apa yang saya jawab? Tiba saya berkata, pagernya tidak saya kunci, buka saja. Puji Tuhan, ketika kami datang, jenazah datang, semua sudah terkondisikan. Barang-barang sama tetangga saya sudah diungsikan. Coba kalau waktu itu saya berkeras hati, pagar saya gembok, supaya aman rumah ini, kan memang begitu mestinya, supaya aman, digembok. Tapi orang akan susah masuk. Apa yang bisa dilakukan? Harus menghancurkan tembok, apa gembok dulu kah? Atau bagaimana? Tentu akan kesulitan. Itu adalah tuntunan Tuhan saya. Yaitu pengantar dari saya. Kita belajar untuk mengenal suara Tuhan. Nanti kalau ada waktu kita praktik sedikit. Kita perlu mengenal berbagai suara di sekitar kita. Ada tiga suara dalam kehidupan ini yang harus kita kenali. Ada suara iblis, suara diri sendiri, dan suara Tuhan. Suara iblis itu bersifat mengarahkan pada dosa dan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Mencuri, ambil saja itu. Berbohong, melihat atau memikirkan yang mengarah pada pornografi, dan sebagainya. Kadang-kadang harus diakui ya, kita ini sudah 17 tahun ke atas. Kata pemerintah, kata undang-undangnya yang mana. Nah, mungkin kadang-kadang ada film tuh bertuliskan ini 17 tahun ke atas. Kita kan sah sebenarnya melihat yang sifatnya pornografi. Sah karena sudah di atas 17. Tapi apakah kita begitu saja boleh melihat yang seperti itu? Nah, itu akan ternyata mempengaruhi pikiran kita. Jadi, kalau ada dorongan yang mengajak kita untuk bertentangan dengan firman Tuhan, curi, berbohong, atau melakukan apapun, nah itu pasti dari iblis. Gak usah bingung lagi. Pernah, Sinta dalam hatinya itu ada kayak misalkan melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apa ya contohnya? Sering, Wak. Apa? Misalnya, apa namanya, nemu uang di jalan, ambil enggak? Apanya? Nama uang. Iya. Oh, nama uang itu masa mencuri. Tapi kan uangnya orang, Wak. Maksudnya nggak tahu punya siapa. Oh. Saya dompetnya apa enggak? Nah, itu pernah kita bahas waktu itu ya. Kalau ada dompetnya ya Iya. salah. Kalau enggak ya itu masih Cuman ada. kayak orang gitu. Oh ya enggak apa. Kalau itu tidak membuat kita damai sejahtera ya jangan. Mungkin malas-malesan atau membantah orang tua, membenci dan sebagainya. Nah, kadang itu sudah pasti itu dari iblis, dari suara kegelapan, dari kuasa kegelapan. Ada juga yang suara diri sendiri. Suara diri sendiri itu apa? Bersifat menuduh, menyalahkan, mengasihani diri sendiri, dan membenarkan sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Menuduh itu apa? Misalkan eh, kita mempunyai perasaan tertuduh. Misalkan pulang kemalaman, kita tertuduh, hati-hati kamu. Atau ketika bekerja ternyata ada perasaan tidak nyaman, menyalahkan itu suara diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Ya, saya masih kadang terjebak dalam mengasihani diri sendiri, merasa bahwa saya ini sudah berbuat begini tapi kok yang saya dapatkan kok tidak seperti yang saya harapkan. Mengasihani diri sendiri tidak boleh seperti itu, atau menyalahkan diri sendiri, mengatakan misalkan ini, oh, saya ini memang orang yang nggak mampu, saya ini terlahir dari keluarga yang nggak punya dan sebagainya. Saya pernah terjebak seperti itu juga. Nah, atau apalagi saya anak ketiga, banyak hal yang di anak ke satu, kedua istimewa, tapi di saya dapatnya salah-salah. Di menuduh, menyalahkan, mengasihani diri sendiri, membenarkan sesuatu yang salah, atau menyalahkan sesuatu yang benar. Pokoknya yang sifatnya egois. Nah, itu adalah suara diri sendiri. Pernah untuk hal yang seperti ini? Sering? Apa itu? Saya ngaku saya mengasihani diri sendiri. Sinta, Kayak, apa namanya, misal, oh kamu nggak di ini karena emang nggak bisa, bodoh gitu.
bodoh, apa nggak Iya bisa Pak, kan? misalnya kamu nggak misalnya kamu nggak diterima karena nggak bisa gitu. Oh ya, ya, ya itu suara diri sendiri. Membuat kita ini mudah ngelukru, ya, ngelukru bahasa Jawa. Ngelukru itu apa ya? Tahu ya ngelukru ya? Ngelukru itu nggak tahu. Ngelukru itu kayak putus asa. Nah, ini memang saya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti. Jadi putus asa, kehilangan semangat. Bahasa Jawanya ngelukru, kehilangan semangat. Ya, nggak bisa dibiarkan. Kemudian yang berikutnya suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa? Tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, pasti suara Tuhan. Mengasihi orang lain, mengampuni. Kalau suara diri sendiri, kalau dia sudah berbuat begitu, kamu nggak perlu mengampuni, nggak benci. Nah, apa membenci itu maksudnya gini, dia berbuat begitu, balas. Nah, ini suara Tuhan, sesuai firman Tuhan. Kasihlah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu, yang membenci kamu. Atau memberkati, menolong orang lain, dan sebagainya. Jadi suara Tuhan tidak akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada tiga suara yang ada di sekitar kita. Suara-suara itu muncul di hati. Kecenderungannya adalah pada siapa seseorang itu bergaul. Kalau kita nggak pernah bergaul dengan iblis, tidak bersekutu dengan dosa, tidak bersekutu dengan dosa, maksudnya tidak sering berbuat dosa, ya kita tidak akan pernah dengar suara iblis. Contohnya gini, kalau seseorang sering bergaul dengan A, maka dia peka dengan suara A. Maksudnya begini, misalkan ya ini hanya contoh, eh, Cinta sering akrab dengan saya. Kemudian tiba-tiba ada WA yang lain mengatasnamakan saya, nomor yang lain, terus ngomong, eh, kirimi saya uang. Nah, tentu akan bertanya-tanya, loh, nggak biasanya kok seperti itu. Itu akan diabaikan, oh ini bukan seperti itu. Atau mudah membedakan suara saya dengan suara orang yang lain, karena lebih sering dengan saya. Atau juga bisa membedakan suara mama dibandingkan dengan suara perempuan yang lain. Karena apa? Sering bergaul. Nah itu hal yang paling mudah untuk mendengar suara Tuhan adalah kita punya pergaulan khusus tertentu. Jadi pada siapa Sinta sering bergaul, tentu akan mudah untuk mendengarkan. Kalau sering membaca firman Tuhan setiap hari, tentu akan mengerti, mengenal. Oh firman Tuhan itu ini. Yang diajarkan itu ini. Oh maksudnya itu ini. Kita akan mudah membedakan yang ini suara Tuhan dan bukan. Oke, ini mengenal berbagai suara di sekitar kita. Kemudian suara Tuhan secara umum, yang saya sampaikan secara singkat, ada suara Tuhan secara umum yang sering kali kita dengar dan kita alami tanpa banyak kesulitan. Contohnya melalui peristiwa alam. Nah, ini misalkan mau berangkat, mau pergi, tiba-tiba hujan. Biasanya kita berkata, oh kita nggak diizinkan datang. Oh kita berarti nggak boleh datang. Pernah mengalami situasi-situasi seperti itu. Mau berangkat, ada hujan. Atau misalkan mau berangkat, ternyata eh, bannya bocor. Atau apa. Kadang-kadang orang itu menyimpulkan, oh berarti kita nggak boleh datang. Pernah mengalami situasi seperti ini. Misal, apa biasanya? Ada Pas contoh. mau per- pas mau pergi ke suatu tempat tiba-tiba motornya nggak bisa. Oh, terus apa yang Ternyata nggak bagus kayak gitu. Pak. ya itu kalau orang Indonesia atau orang Jawa kadang menyebutnya firasat, pertanda sesuatu. Oh, yes. Akhirnya nggak jadi berangkat. Terus situasi tidak menyenangkan, melalui situasi tidak menyenangkan. Ya, contohnya tadi mau berangkat ternyata ban motornya bocor atau ada sesuatu. Satu kali Yosua dan prajuritnya bangsa Israel setelah merobohkan tembok Kanaan, tembok Yeriko, tembok Yeriko itu ya di Kanaan. Merobohkan tembok Yeriko, perang melawan bangsa yang kecil namanya bangsa Ai. Ai. Mereka perang termaju, percaya diri. Bangsa Ai cuma kecil, orang-orangnya sedikit, maksudnya jumlahnya nggak banyak kecil.
Mereka berperang, tapi ternyata ketika berperang 36 orang dari bangsa Israel mati. Lu ngalahkan bangsa yang sedikit jumlahnya aja kok mati 36. Terus Yosua di Yosua 7:5 dia sujud di hadapan Tuhan. Doa Tuhan, kenapa ini? Koreksi diri. Ternyata kita tahu ada seorang namanya Akan menyembunyikan barang rampasan dari tembok Yeriko itu di bagian tanah paling. Jadi tersembunyi paling bawah sekalipun ternyata itu Tuhan tahu. Dan mereka mengoreksi diri, ternyata diketahui, oh yang bersalah. Yang melalui situasi tidak menyenangkan, kadang Tuhan uh, berbicara kepada kita. Satu kali ketika saya sebelum memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuhnya, saya ini kan ketua penggemar grup musik yang saya sukai, Agus Plus. Saya ketua di Surabaya. Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Tapi satu kali eh, di tahun yang kedua, ribut, konflik. Di sini saya akhirnya terpanggil, oh ternyata Tuhan itu mau saya melayani Tuhan. Nggak lagi ngurusi masalah seperti itu. Saya mengundurkan diri dari situ. Ya sudah, konflik-konflik saya tinggalkan, saya mulai ikut Tuhan. Terus suara Tuhan secara umum apa? Melalui khotbah yang kita dengar dari orang lain. Kita merasa dikuatkan, diingatkan, dan diteguhkan pas mendengar, oh iya, ini untuk saya. Pernah dengar khotbah seperti itu? Merasa kayak ditegur. Banyak orang Kristen seperti ini. Sukanya dengar khotbah yang pas dengan dia. Oh, yang dia sampaikan pas. Biasanya tentang apa kalau cinta ditegur melalui khotbah? Yang pernah, bukan biasanya. Lupa, Pak. Tapi sering. Sering ya. Oh, biasanya khotbah, oh ternyata pas. Nah, itu termasuk suara Tuhan, tapi secara umum. Kenapa? Karena itu sifatnya dari luar ke dalam kita. Nah, secara umum. Peristiwa alam pun juga dari luar. Situasi tidak menyenangkan pun dari luar. Ada juga kadang membaca buku rohani. Kita baca, oh diingatkan hal. Atau mendengar lagu-lagu rohani. Pas situasi bermasalah, tidak menentu. Tiba-tiba nggak sengaja mungkin buka di YouTube ada lagu. eh, Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, rasanya nangis mungkin bisa jadi tersentuh. Wah, dikuatkan. Pernah nggak merasa sesuatu ketika mendengar lagu lain? Pernah. Pernah, Pak. Apa lagu apa itu yang paling ingat? Apa ya? Pernah, Pak. Cuman di Instagram gitu kan sepenggal-sepenggal. Oh, Instagram cuma berapa detik, tapi memberkati ya. Kalau saya paling tersentuh itu kalau mendengar lagu yang sifatnya waktu juga. Nah, waktu berapa tahun yang lalu ketika saya masih ngajar di Kutisari, dalam perjalanan saya eh, nyanyi, tiba-tiba teringat lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu itu masih booming lagu-lagu itu. Walau apa, tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam perjalanan. Saya air mata keluar. Terus nyampe di sekolah, ketemu sebelum pelajaran tuh ada makan bersama. Saya ajak nyanyi itu. Wah, semua nyanyi dengan semangat. Saya merasa diberkati. Waktu Tuhan pasti terbaik buat saya. Nggak tahu kapan. Waktu itu masa-masa tidak menentu. Ternyata hari demi hari saya melihat, oh ternyata yang saya alami sekarang itu karena waktu Tuhan yang saya terima. Jadi ini adalah suara Tuhan secara umum. Itu apa? Dari luar ke dalam. Dengan Instagram, buka YouTube, atau mungkin TikTok yang cuma seberapa menit, 2 menit. Tiba-tiba memberkati. Itu suara Tuhan. Makanya kadang-kadang saya itu kalau di grup kirim TikTok, TikTok itu juga yang 2 menit, 2 menit sifat mungkin kartun, tapi ada lagunya dan sebagainya. Kadang-kadang orang itu menjadi diberkati walaupun sepenggal-sepenggal. Nah, ini suara Tuhan secara umum, dan ada lagi suara Tuhan secara spesifik. Yang pertama melalui mimpi. Coba Sinta baca Ayub 33. Dan tadi belum buka kitab. Ayub 33, 14 sampai 15.
Ayub 33 ayat 14, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Yang ke-15, dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Iya, eh, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi dan penglihatan. Mimpi tentu tidak semua mimpi itu terus berarti oh, Tuhan berbicara. Ada orang yang karena kecapean, kelelahan terus mimpi. Tapi apa mimpi yang dari Tuhan? Kadang-kadang itu ketika kita sudah bangun, masih ingat sesuatu mimpi itu, bahkan kita bisa bercerita dengan detail. Mungkin diingatkan tentang seseorang. Nah, kalau diingatkan tentang seseorang, biasanya minimal kita diminta untuk melupakan. Atau situasi-situasi tertentu. Pernah nggak ngalami mimpi yang sampai ingat sekali? Pernah, Pak. Atau pernah apa itu? Kesan yang didapat apa dari mimpi itu? Atau mungkin diingatkan? Apa kesannya? Gak tahu, Pak. Atau Cuman lanjut, coba, cuma pernah yang mengalami mimpi yang nggak lupa ya. Nah, tapi biasanya Tuhan berbicara melalui mimpi ini sering kali itu pada orang-orang yang sudah tua. Karena kan orang-orang tua ya banyak tidur. Nah, ya, walaupun bisa juga orang-orang muda yang diberi karunia. Tapi Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Kadang-kadang kita diingatkan orang tertentu. Kalau diingatkan orang tertentu, biasanya sikap saya ya mendoakan. Kadang-kadang kalau perlu saya tanya, saya chatting, saya mimpi kamu ada apa? Oh, ternyata ada kesusahannya dia. Tuhan juga berbicara melalui penglihatan. Kalau melalui mimpi ini saya bukan ahlinya, bukan orang yang bisa ditanya, saya mimpi ini, apa artinya? Kadang-kadang ada orang begitu. Nah, saya tidak selalu tahu. Mungkin kalau saya mendoakan dulu, kalau Tuhan izinkan ya bisa. Enggak, ya. Melalui penglihatan. Nah, melalui penglihatan, ini di Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 13. Waktu itu Rasul Petrus berdoa, tiba-tiba di loteng atas dia berdoa terus muncul kain yang lebar. Di kain itu ada hewan-hewan eh, berkaki empat dan sebagainya. Dan Tuhan berkata, makanlah hewan itu. Maksudnya untuk disembelih dan sebagainya. Tapi Petrus nggak mau. Karena apa? Merasa bahwa ini binatang ini haram untuk dimakan. Tidak boleh buat saya. Terus Tuhan berkata, apa yang aku katakan halal, jangan kamu bilang haram. Penglihatan itu terus menghilang. Nah, apa artinya bahwa eh, waktu itu Petrus diminta untuk melayani orang di luar bangsa Yahudi. Jadi itu penglihatan. Saya pernah mengalami penglihatan, mungkin saya pernah cerita ya. Saya waktu ibadah di Hotel Tunjungan di Surabaya, saya melihat istana penuh anak-anak kecil. Penuh anak-anak kecil. Itu tahun 2002. Kurang lebih 22 tahun yang lalu. Anak-anak kecil banyak sekali. Dan singkat cerita, Tuhan berkata, itu anak-anakmu. Saya belum menikah, buat pacar belum punya, kok bisa tuh saya punya anak. Tuhan berkata itu anak-anak rohani. Ya, ya sudah. Saya cuma bisa keluar air mata dan berkata terima kasih Tuhan. Tapi ketika saya melihat ke belakang, ternyata Tuhan memang terjadi. Ada banyak orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saya bina. Anak-anak rohani yang Tuhan berikan bagi saya. Itu penglihatan. Cinta belum pernah mengalami penglihatan. Belum. yang waktu retret itu aja, Pak. Kenapa? Yang dulu saya ceritain waktu retret itu, Pak. Waktu retreat. Oh, retreat yang tahun lalu. Oh, apa itu? Saya lupa. Apa, saya ngelihat yang apa orang yang WL itu, saya nggak tahu namanya, Pak. Hmm. Yang bawa acara yang WL itu semua gandengan tangan sama apa Kak Hermina, terus yang gendut itu yang tatoan temennya Pak Rizky, terus Oh, di ujung ada saya juga digandeng. oh, gandengan gitu.
biasa. Itu waktu apa? Ujian atau waktu doa? Lihatnya Waktu itu. waktu ujian atau penyembahan gitu. Oh, temannya Pak Isian, tatoan. Mares. Terus ada juga bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi, melalui penglihatan. Ada juga Tuhan berbicara melalui pendengaran. Nah ini, coba Cinta baca. Yesaya 54. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, firman Tuhan sudah memberi instruksi bahwa setiap pagi telinga rohani kita ini dipertajam. Jadi sebenarnya sebaiknya kita datang pada Tuhan itu pagi-pagi hari. Di situ masih murni hati kita ini masih bukan kosong ya, artinya itu masih murni, belum banyak tercampur oleh yang lain. Kalau sudah mulai siang kan kita sudah mulai banyak kepikiran, sudah mulai mikir yang sana sini, oh karena orang tertentu. Apa ketika pagi-pagi hari kita datang pada Tuhan, tentu masih belum aktivitas, yang lain belum bangun, kita berdoa, menyatakan diri pada Tuhan. Biasanya tentu menyatakan pada kita. Ada suara di telinga rohani itu apa ya? Hati nurani kita. Tuhan menyatakan hal-hal tertentu. Karena itu saya sampaikan pada Sinta, ya di usia yang sekarang belum terlambat. Lebih baik memulai ya Pak. Baca firman Tuhanmu itu saat teduh kita datang pada Tuhan. Pagi-pagi sekali. Pagi. Belum yang lain bangun. Mungkin jam 5 atau sebelum yang lain bangun. Kita berdoa itu masih tenang rasanya. Tuhan yang menyatakan. Saya jam 3 atau jam 4 saya berdoa, saya saat teduh. Kadang-kadang saya sambil jalan di sini. Saya Tuhan apa yang saya lakukan. Kadang saya berhenti di satu titik, terus saya lihat ke langit, apa Tuhan yang kadang-kadang ya, ya karena jalanan sepi ya saya bisa nangis sendiri. Keluar air mata lah, bukan nangis yang gimana. Itu mengarahkan pada saya hal yang saya lakukan. Jadi itu mempertajam pendengaran kita. Pagi hari, kenapa? Pagi hari itu ketika kita memenangkan pertemuan dengan Tuhan, kita akan aman sepanjang hari itu. Tapi kalau buru-buru, ya kita nggak akan bisa melalui dengan baik. Tuhan juga berbicara melalui hati nurani. Di ayat ini Daud berdoa, Tuhan saya berperang maju apa tidak? Tuhan berkata, maju. Satu kali berdoa lagi lawan musuhnya, dia berdoa Tuhan maju apa tidak? Kali ini dia berkata, jangan maju, tapi kepung dari belakang. Nah, itu. Jadi Tuhan menuntun secara spesifik. Demikian juga dalam kehidupan kita yang kita jalani. Tuhan spesifik. Tuhan, pekerjaan apa yang saya lakukan, yang harus saya tuju itu kemana? Misalkan saja Tuhan izinkan cari di Google misalkan, atau di mana. Misalkan ada pilihan pekerjaan, yang mana ini Tuhan? Yang ini apa yang ini? Oh, Tuhan izinkan coba semua, apa-apa atau coba yang itu. Nah, dari mana taunya? Dari kita datang pada Tuhan. Kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Kalau kita ini akrab dengan Tuhan, kita akan ngerti dengan sendiri yang kita lakukan. Jadi itu. Lalu bagaimana mendengar suara Tuhan? Saya tulis cuma satu aja. Karena mendengar suara Tuhan itu nggak bisa diteori, nggak bisa dibuat aturan-aturan. Hanya melalui pergaulan. Kita bisa membedakan dengan sendiri. Waktunya ini tidak banyak, tapi saya sampaikan dengan pergaulan. Pergaulan bagaimana? Ketika Sinta kecil lahir, saya bertanya, apa ada yang mengajari bahwa Sinta, ini loh suara papamu, ini suara abang, karena kan laki-laki sama laki-laki, ini suara pamanmu atau om. Ada nggak yang ngajar gitu? Kenapa Sinta kok tahu? Oh, ini suara papa saya. Waktu Biasa masa, dengar, Pak. iya betul, biasa. Karena itu mendengar suara Tuhan bukan sesuatu hal yang sulit. Saya pun juga tidak pernah ngajari Sinta. Sinta ini suara saya, bedakan loh dengan karena terbiasa dengar.
Ketika biasa kita datang pada Tuhan, dengar, kita ngerti. Saya tahu bahwa saya tidak pernah dengar, tidak pernah salah mendengar suara Tuhan. Ketika satu kali mengajar di SMP, bertemukan dengan Siska, oh ini yang harus saya. 3 tahun yang lalu ketemu dengan Sinta pun juga demikian. Saya tahu Tuhan tidak pernah salah. Sampai hari ini pun ketika melayani, ada banyak orang yang nggak mampu, ada banyak orang yang harus ditolong di sekitar saya, tapi pada siapa-siapa Tuhan yang mengarahkan. Dan itu tidak pernah salah. Oke, ini waktu sedikit, 2 menit lebih, saya akan berdoa, dan nanti saya akan berdoa Tuhan supaya menaruh pesan khusus di hati Sinta. Kalau tidak nututi, nanti bisa sampaikan lewat chatting. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar mendengar suara Tuhan bagi kami. Dan apa berdoa Tuhan, kau buka telinga rohani Sinta, kau beri dari hati nuraninya, dari hati Sinta, apa yang Engkau menyatakan ya Tuhan. Hari ini apa berdoa di dalam nama Yesus Roh Kudus menyatakan bagi Sinta pesan-pesan, mungkin satu kata, mungkin satu kalimat, mungkin satu ayat, atau satu pernyataan tertentu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa berdoa dinyatakan terjadi atas Sinta Septiana pada malam juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ada 1 menit sedikit. Ada pesan khusus kamu dapat terima? Kalau di saya sampaikan dulu. Kalau di saya, yang saya terima tentang cinta, jangan khawatir. Ada banyak gelombang-gelombang di hati cinta, ini, itu, dan sebagainya lebih. Jangan khawatir. Tuhan menopang. Apapun juga jangan khawatir. Di cinta, ada pesan khusus yang diterima waktu kita berdoa sebentar, atau belum? Hmm, apa kayak percaya aja gitu. Saya aja. Jadi pas dengan yang saya sampaikan. Jangan khawatir. Percaya saja, jalan sama Tuhan. Tuhan pasti menyertai. Oke, Sinta. Terima kasih. Tuhan berkati.